على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Al-Fusul fi Siratul Rasul karya siapa? Antum? Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah. Naam. Kemarin terakhir kita baca tragedi atau kisah peperangan perang apa yang kemarin terakhir kita baca, antum? Perang apa? Perang Ahzab. Perang Ahzab dinamakan juga dengan perang apa, Ahmad? Khandaq. Terjadi pada tahun berapa? 5 Hijriah. Bulan apa? Bulan Syawal. Jumlah perbandingan pasukan kaum muslimin dengan orang kufar, lebih banyak mana pasukannya? Lebih banyak orang kufar. Orang kufar berapa pasukannya? 10.000. Orang muslimin 3.000. Orang kufar berkumpul, bersatu, sekutu-sekutu dari Bani Nadir, Ghatafan, kemudian orang-orang kufar Quraisy yang ada di Mekah. Yang dari orang-orang kufar Quraisy dipimpin oleh siapa? Antum? Siapa yang memimpin dari orang-orang kufar Quraisy? Siapa? Sakhar bin Harb. Abu siapa? Abu Sufyan. Kemudian dari Bani Ghatafan, siapa pemimpinnya kemarin? Uyainah bin Akhtab. Itu Bani Nadir. Al-Ghatafan ada kemarin. Ayo, siapa? Irsyad. Ayo, Uyainah bin Hisn. Ayo, Uyainah bin Hisn. Itu di tengah-tengah itu melihat itu kan. Ghatafan pemimpinnya Uyainah bin Hisn. Tapi kalau Bani Nadir baru Uyainah bin Akhtab, dan terbalik ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian tragedi tersebut terjadi peperangan dengan cara menggali khandaq parit. Siapakah? Ide siapa yang akhirnya disepakati oleh Rasulullah SAW membuat parit tersebut? Siapa antum? Antum? Wallahu a'lam. Antum? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu Farisi dari mana? Paris. Atau dari mana? Al-Farisi dari mana? Persia. Dari Persia. Persia kalau zaman sekarang ya, barakallahu fikum, kurang lebihnya Iran itu. Paham ya? Iran ya, Persia. Naam. Salman Al-Farisi. Kemudian mereka mengepung keliling Madinah, enggak bisa masuk. Kurang lebihnya berapa hari kemarin? 27 hari, kurang lebih sebulan. Mereka pulang dalam kondisi menang atau kalah? Kemarin lagi konsentrasi. Elah bahas. Mereka ketika pulang, balik lagi ke Mekah, balik lagi ke Bani Nadir, mereka pulang ke kampungnya masing-masing dalam kondisi menang atau kalah kemarin? Antum? Kalah. Kondisi kalah ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa yang bikin mereka kok balik pulangnya apa? Sebabnya apa di antaranya, Abdullah? Sebab yang mereka bikin balik pulang apa? Kehabisan bekal atau karena enggak bisa masuk atau bagaimana? Antum? Kenapa? Posisinya memang musim dingin, kemudian kehabisan bekal juga, kemudian apa? Diutus oleh Allah Ta'ala angin. Ini yang bikin ngeri. Dibikin goncang mereka. Ada salah satu di antara mereka yang bisa masuk, menyusup ya, lewat gang kecil itu, nyusup ya, masuk akhirnya. Paham ya?
Dan ujung-ujungnya duel, berduel satu lawan satu. Lawannya Ali bin Abi Thalib. Nah, musuhnya siapa? Amr bin Abdi Wuddin. Paham ya? Bukan Mudin. Amr bin Abdi Wuddin. Lain lagi ya, Mudin lain lagi. Allah musta'an. Nah, Amr bin Abdi Wuddin itu kemarin yang dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kalau main pedang bagaimana? Ali bin Abi Thalib kalau main pedang bagaimana? Jago enggak? Enggak tahu juga. La ba'as. Bagaimana Abu Samah? Ali bin Abi Thalib kalau main pedang bagaimana? Jago main, pandai. Digelari dengan apa? Ali bin Abi Thalib karena pandai mainkan pedang kemarin. Gelarnya apa? Antum? Apa? Haidarah. Samatsni ummi Haidarah. Ini julukannya. Apa julukannya tadi? Haidarah. Paham ya? Haidarah itu gelar untuk Ali bin Abi Thalib karena pandai mainkan pedang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu kemarin sudah kita lewati. Kita baca berikutnya halaman 42 yang punya kitab nyimak ya. Nah, jadi faedah-faedah seperti itu kalau belum tercatat dicatat karena kadang muncul dalam sejarah. Walamma tala hadzal halal muslimin. Kemudian karena keadaannya sudah panjang di hadapan kaum muslimin selama 27 hari, bayangkan. 27 hari. Arada Rasulullah SAW an yusalih Uyainah bin Hisn wal Harith bin Auf, ra'isai Ghatafan. Perhatian baik ini ya. Ala sulusi simaril Madinah. Karena sudah waktu sudah panjang selama 27 hari tersebut, Rasulullah sempat ingin mendamaikan antara Uyainah bin Hisn dan Harith bin Auf, dua-duanya pemimpin Bani Ghatafan. Ala sulusi simaril Madinah, tapi dengan catatan apa? Nah, mereka harus memberikan apa? Hasil panen. Buah-buahan sepertiganya. Sepertiga buah-buahan yang ada di Madinah. Paham ya? Naam. Wa yang sarifa biqaumihima, kemudian mereka pergi dengan kaum mereka. Wajaratul murawadah ala dzalik, dan terjadilah perbincangan-bincangan, negosiasi di itu. Walam yatimul amr, tapi ternyata enggak terwujudkan yang namanya perdamaian juga. Akhirnya bagaimana? Perhatikan itu, hatta istasyara Rasulullah SAW sa'dain fi dzalik. Sampai-sampai Rasulullah mengajak bermusyawarah. Minta isyarat. Nah, barakallahu fikum. Siapa yang diajak tersebut? Sa'dain. Kemarin kita lewati. 2 Sa'ad. Siapa 2 Sa'ad ini kemarin? Antum? Sa'ad bin Mu'adz, satu. Sa'ad bin Ubadah. Paham ya? Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah. Faqala, mereka berdua berkata, "Ya Rasulullah, in kana Allah amaraka bihadza." Wahai Rasulullah, kalau seandainya Allah Ta'ala yang merintahkan engkau dengan perintah ini, fasam'an wa ta'atan, kami dengar dan taat. Ngajak damai itu kami siap gitu loh. Kalau ternyata itu yang merintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada engkau. Wa in kana syai'an tasna'uhu lana, tapi kalau itu hanya sekedar usulan yang engkau bikin untuk kita, berarti bukan apa? Bukan perintah Allah. Nah, falaqad kunna nahnu wa haulal qaum 'ala syirki billah wa ibadatil awthan. Kalau seperti itu dahulu kami dan mereka adalah kaum yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dan menyembah berhala. Wa hum la yatma'una an ya'kulu minha samratan illa kiran aw bai'an. Bayangkan, mereka tidak akan ingin memakan buah-buahan kecuali apa? Nah, kecuali harus apa? Kecuali diperjualbelikan. Fahina akramana Allah Ta'ala bil Islam, kemudian ketika Allah Ta'ala memuliakan kami dengan Islam, wa hadana lahu, dan Allah Ta'ala berikan hidayah kami kepada Islam, wa azzana bika wa bihi, dan kemudian Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada kami dengan sebab engkau dan juga agama Islam tadi itu, nu'tihim amwalana, kita akan ngasih mereka dari harta-harta kami. Wallahi la nu'tihim, kalau seperti itu nanti demi Allah kami enggak akan ngasih harta mereka illa sayf, kecuali pedang. Ini perbincang-bincangan, ujung-ujungnya apa? Wallahi demi Allah ya Rasulullah, kami enggak akan ngasih mereka kecuali pedang. Berarti apa? Kasih pedangnya gitu? Atau apa maksudnya? Perang. Maksudnya perang. Kami enggak akan ngasih mereka kecuali perang. Bukan pedang dikasihkan, bukan.
Ini balaghahnya orang Arab seperti ini. Istilahnya apa kemarin? Uslub min asalibil Arab, gaya bahasa orang Arab dalam bicara. Ana enggak ngasih mereka kecuali pedang. Maksudnya apa? Perang gitu loh. Nah, barakallahu fiikum, bukan pedang dikasihkan itu bukan. Faqala sallallahu alaihi wasallam innama huwa syai'un asna'uhu lakum. Ya kan akhirnya Rasulullah mengatakan, sesungguhnya tadi itu hanya sekedar usulan yang aku bikin untuk kalian. Berarti bukan perintah dari Allah taala. Paham ya? Kadang-kala usulan, masukan itu Rasulullah memberikan masukan usulan untuk segenap para sahabat, bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sawwaba ra'yahuma fi dzalik radhiyallahu anhuma. Akhirnya Rasulullah membenarkan pemikiran mereka berdua. Wa lam yaf'al min dzalika syai'an. Rasulullah tidak melakukan hal tadi. Maksudnya apa? Enggak jadi ada perdamaian tadi. Tsumma innallaha subhanahu wa lahul hamdu sana'a amran min 'indih khaddala bihi bainahum. Masyaallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa lahul hamdu, segala pujian hanya milik Allah, sana'a amran min 'indih khaddala bihi bainahum. Allah taala yang bikin mereka apa? Yang bikin mereka hancur. Allah taala bikin perkara yang muncul dari sisi Allah taala bikin mereka hancur dan rendah. Dengan apa? Wa falla jumu'ahum. Falla itu bawah sebutkan bahwa falla jumu'ahum ay farraqahum. Allah taala bikin mereka bercerai-berai. Perkumpulan mereka dibikin bercerai-berai. Dihancurkan, mereka ribut. Mereka ada yang enggak sepakat, enggak setuju karena nanti ada yang masuk Islam itu loh. Ada salah satu orang yang dari Bani Ghatafan masuk Islam. Nah, inilah yang nanti bikin apa? Membikin sadar sebagian orang-orang yang awal mula memerangi Rasulullah enggak jadi. Kita lihat sini. Wa dzalika anna Nu'aim ibn Mas'ud bin Amir al-Ghatafani. Apa di antaranya yang Allah taala bikin untuk mereka bercerai-berai, berpecah belah? Di antaranya adalah Nu'aim bin Mas'ud. Perhatikan, Nu'aim bin Mas'ud bin Amir al-Ghatafani jaa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah inni qad aslamtu famurni bima syi'ta. Masyaallah. Nu'aim bin Mas'ud ini datang kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh aku telah masuk Islam, perintahkanlah aku sesukamu. Bayangkan, padahal ini termasuk dari apa? Lingkupan musuh tadi itu, masuk Islam. Tapi posisi mereka belum tahu. Mereka enggak tahu kalau Nu'aim bin Mas'ud masuk Islam. Akhirnya bagaimana kata Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Innama anta rajulun wahid." Sesungguhnya kamu adalah laki satu-satunya. Fakhaddil 'anna in sata'ta. Bikinlah mereka kacau semampumu. Fa innal harba khud'ah. Karena sesungguhnya peperangan itu ada tipu muslihat. Dalam peperang itu jangan jujur terus kalau sama musuh. Kadang-kala sama musuh harus ada tipu muslihat. Paham ya? Kita satu orang, nah barakallahu fikum, dibikin untuk sebagai jasusnya misalkan, ngintali. Datang ke tengah-tengah mereka, ngawasi. Bagaimana? Karena biasanya intel, nah barakallahu fikum, jasus atau jawasis fungsi tujuannya apa sih? Untuk mengetahui kelemahan musuh. Paham ya? Dan musuh pun kadang meletakkan intel juga di situ. Kalau zaman kita bahasanya intel itu ya, yang suka mengintai, ngecek, meneliti, wah ini bagaimana musuhnya, kekuatannya berapa, senjatanya berapa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kata Rasulullah, fa innal harba khud'ah. Sesungguhnya peperangan itu tipu muslihat. Jadi, Nu'aim bin Mas'ud masuk Islam, Bani Ghatafan belum tahu. Dan enggak kasih kabar, langsung masuk ke tengah-tengah Bani Ghatafan. Kita lihat, fa dhahaba min hinihi dzalika ila Bani Quraidah. Langsung Nu'aim bin Mas'ud al-Ghatafani pada waktu itu pula pergi ke Bani Quraidah. Bani Quraidah enggak tahu kalau Nu'aim bin Mas'ud masuk Islam. Tujuannya kenapa kok masuk ke Bani Quraidah? Menyadarkan mereka jangan mau kalau diajak kufar Quraisy memerangi Rasulullah. Bani Quraidah kan kabilah Yahud. Ya enggak? Suku atau marganya orang-orang Yahud. Ada 3. Suku atau marga orang Yahud ada 3 besar semuanya. 1. Ewa, 1. Hah? Banu? Ayo 6. 3 suku, 3 marga besar, orang-orang Yahud. 1. Belum ketemu? Ewa, 1. Antum, dibantu dulu. Banu Nadir 1. Paham ya? 2. Banu Qainuqa 3. Sudah.
Banu Nadir, Banu Qainuqa, Banu Quraidah. Paham ya? 3 dihafal ya. Itu 3 marga, 3 suku orang-orang Yahud. Ayo na'am. Akhirnya Nu'aim bin Mas'ud ini datang ke Banu Quraidah. Wa kana 'ashiran lahum fil jahiliyah. Saat itu juga Nu'aim bin Mas'ud punya kekeluargaan. Pada mereka dianggap keluarga dari zaman jahiliyah. Paham ya? Keluarga mereka. Fadakhala 'alaihim, langsung Nu'aim bin Mas'ud masuk di tengah-tengah mereka. Wa hum la ya'lamuna bi islamih. Dalam keadaan mereka enggak tahu kalau ternyata Nu'aim bin Mas'ud masuk Islam. Enggak tahu mereka. Faqala ya Bani Quraidah. Nu'aim bin Mas'ud mengatakan, wahai Bani Quraidah, innakum qad harabtum Muhammada. Sungguh kalian telah merangi Muhammad. Wa inna Quraisyan in asabu fursatan intahazuha. Ini. Sesungguhnya orang-orang Quraisy itu kalau mereka mendapatkan fursah, kesempatan, mereka itu akan apa? Ngambil untung di situ. Jadi orang-orang kufar Quraisy kemarin kan gabung sama Bani Quraidah. Itu sebenarnya mengambil keuntungan loh, biar memerangi Rasulullah itu loh. Paham ya? Tujuan orang Quraisy kan, orang kufar Quraisy tujuannya untuk memerangi Rasulullah, membunuh gitu loh. Ambil untung. Nah, wa illa intasamaru. Ya insamaru ila biladim. Insamaru bawah itu bukan nomor 4 itu. Insamaru raja'u artinya. Bawah itu ya, insamaru artinya apa? Raja'u. Kalau mereka enggak dapat fursah, enggak ada kesempatan, enggak dapat keuntungan, mereka pulang ke ila biladim, pulang ke kampungnya. Kalian dibiarkan. Ini pintar sekali ya Nu'aim bin Mas'ud ini untuk bikin apa? Biar mereka itu enggak bersatu lagi. Bikin kacau di tengah-tengah mereka. Wahai Banu Quraidah, kalian memerangi Muhammad, padahal orang Quraisy itu kalau ada kesempatan mereka itu ngambil untung dari kalian. Ambil keuntungan dari kalian. Kalau enggak ada kesempatan mereka pulang ke negeri mereka. Wa tarakukum wa Muhammada. Mereka akan meninggalkan kalian dan Nabi Muhammad. Fantaqama minkum, kemudian apa? Yang akhirnya apa? Nah, barakallahu fikum, Muhammad akan menghukum kalian. Ini trik-trik dalam barakallahu fikum menyampaikan apa? Menyampaikan berita biar nanti Banu Quraidah itu enggak lagi senang dengan orang-orang kafir Quraisy. Kan bergabung dengan apa? Dengan pasukan yang banyak tersebut kan apa? 6 sampai 10.000 itu karena gabung tadi itu. Wa illa awal mulanya sedikit. Qalu, kemudian mereka mengatakan, famal amal ya Nu'aim? Terus apa yang kita lakukan wahai Nu'aim? Qala la tuqatilu ma'hum hatta yu'tukum raha'in. Nu'aim bin Mas'ud pandai juga dia. Nu'aim bin Mas'ud mengatakan, jangan kalian berperang bersama mereka. Jangan berperang bersama orang kafir Quraisy sampai mereka mau ngasih kepada kalian barakallahu fikum raha'in. Raha'in itu semacam pemberian hadiah atau yang semisalnya. Paham ya? Jaminan. Kalau mereka mengatakan laqad asyarta birra'yi. Masyaallah. Langsung Nu'aim bin Mas'ud didukung. Barakallahu, sungguh kamu telah apa? Memberikan usulan yang bagus. Dikit lagi. Qalu na'am. Wa tsumma nahada ila Quraisy, kemudian langsung Nu'aim bin Mas'ud bangkit menuju orang Quraisy. Faqala li Abi Sufyan wa lahum. Kemudian langsung berkata kepada Abu Sufyan, siapa Abu Sufyan namanya? Siapa namanya Abu Sufyan? Barakallahu fikum. Irsyad. Sakhr bin Harb. Sakhr bin Harb mudah. Siapa saudarinya Abu Sufyan? Ummu siapa? Ummu Jamil. Istrinya siapa Ummu Jamil? Pernah anak kenalkan dulu sama Ummu Jamil. Ayo. Istrinya siapa Ummu Jamil? Abu Lahab. Namanya siapa istrinya Abu Lahab? Ummu Jamil siapa namanya? Sudah pernah kenalkan dulu kan dulu? Siapa namanya Ummu Jamil? Antum? Siapa namanya Ummu Jamil? Pernah kenalan belum? Sudah pernah kenalkan dulu kan? Ummu Jamil namanya Fulanah bintu Fulan. Tak kenalkan? Ayo. Ismail. Arwa bintu Harb. Jadi udah dikenalkan kayak gini, ingat-ingat terus. Ummu Jamil, kenal antum? Istrinya Abu Lahab. Kenal? Siapa namanya? Arwa bintu Harb. Arwa bintu Harb itu diingat-ingat ya. Nah, barakallahu fiik. Naam. Faqala li Abi Sufyan wa lahum, kemudian berkata kepada Abu Sufyan dan kepada orang-orang Quraisy, ta'lamuna wuddi wa nushi lakum? Kalian tahu kalau
kalian tahu tentang nasihatku dan juga kecintaanku pada kalian? Qalu na'am. Mereka orang Quraisy masih bertanya, enggak tahu kalau Nu'aim bin Mas'ud sudah masuk Islam. Mereka bilang, "Iya." Faqala inna yahuda qad nadimu 'ala ma kana minhum min naqdi 'ahdi Muhammadin wa ashabihi. Ingat-ingat, kemarin itu kan mereka apa? Orang-orang Banu Quraidah membatalkan perjanjian kan? Nah, sekarang Nu'aim bin Mas'ud pandai dia. Masuk ke tengah-tengah orang Quraisy mengatakan sesungguhnya orang-orang Yahud menyesal. Mereka itu menyesal dengan apa? Dengan kebersamaan perang bersama kalian. Menyesal masalah apa? Menyesal masalah membatalkan perjanjian bersama Muhammad dan para sahabatnya. Wa innahum qad rasaluhu annahum ya'khuduna minkum raha'in yadfa'unaha ilaihi. Dan mereka juga saling memberikan apa? Sudah saling mengirim surat utusan, saling mengirim apa? Utusan. Nah, bahwasanya mereka akan mengambil dari kalian apa? 6 jaminan-jaminan yang kalian serahkan padanya. Summa yumali'unahu 'alaikum, kemudian mereka akan memenuhi untuk kalian. Summa dhahaba ila qaumi Ghatafan, langsung Nu'aim bin Mas'ud pergi ke kaumnya Ghatafan. Faqala lahum mithla dzalik, berkata juga seperti itu. Ujung-ujungnya kan mereka saling membenci. Enggak suka sama kufar Quraisy. Melemahlah mereka di situ. Mereka melemah. Falamma kana lailatas sabti min Syawal, ketika malam Sabtu bulan Syawal, ba'atsu ila Yahud, mereka mengutus kepada orang Yahud. Inna lasna bi abdiqa maqam. Kita sekarang bukan di barakallahu fikum di bumi atau di tempat yang kita tinggal situ. Fanhadu bina ghadan. Nah, maksudnya sekarang kita berada di bumi yang maksudnya di tanah yang bukan kita tinggal di situ. Maksudnya itu ayo kita besok berangkat. Fanhadu. Ini beri fanhidu bina ghadan fil amr. Fanhidu bina ghadan. Bangkitlah besok kalian bersama kami. Nunajiz hadzal rajul. Apa nunajiz? Memerangi. Paham ya? Ingin berperang, barakallahu fikum, membunuh Rasulullah SAW. Fa arsala ilaihil yahud, akhirnya orang Yahud mengutus utusan kepada mereka. Innal yawma yaumus sabti. Hari ini hari Sabtu. Wa ma'a hadza bersamaan ini fa inna la nuqatil ma'akum, langsung berani orang Yahud. Siapa tadi? Banu Quraidah. Berani ngomong kayak gitu karena kan dimasuki oleh siapa tadi? Nu'aim bin Mas'ud. Kasih usulan tadi. Kita enggak akan berperang bersama kalian hatta tab'atsu ilaina ruhuna. Kami tidak akan berperang bersama kalian sampai kalian menyerahkan kepada kami barakallahu fikum beberapa jaminan-jaminan. Falamma ja'ahum rusul bidzalik. Qala Quraisyun, kemudian ketika datang utusan-utusan kepada mereka dengan membawa tadi itu, berkatalah Quraisy, "Shadaqana wallahi Nu'aim bin Mas'ud." Benar. Apa ini? Barakallahu fikum dikatakan Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud awalnya kan datang ke Quraisy, ya enggak? Ngomong kalau orang Yahudi itu enggak mau perang bersama kalian kalau enggak dikasih jaminan. Kalau enggak dikasih apa? Harta enggak mau. Orang Quraisy baru percaya. Oh, ternyata benar. Setelah orang Quraisy datang ke Banu Quraidah, benar ternyata Banu Quraidah ngomong, "Kami akan berperang sama kalian sampai kalian ngasih harta." Paham ya? Kita lihat sini. Wa ba'atsu 'ala yahud, kemudian mereka mengutus untuk pergi mengutus utusan ke orang Yahud. "Inna wallahi la nursilu lakum ahada fakhruju ma'ana." Ini. Sesungguhnya kami tidak akan mengutus pada kalian seorang pun. Keluarlah kalian bersama kami, diajak perang. Faqalat Banu Quraidah. Kemudian apa? Banu Quraidah mengatakan shadaqa wallahu Nu'aim. Nu'aim benar yang dikatakan Nu'aim. Wa abau an yuqatilu ma'ahum. Dan akhirnya Banu Quraidah mereka enggan berperang bersama mereka. Ujung-ujungnya tinggal orang kafir Quraisy. Paham ya? Naam. Wa arsalallahu azza wa jalla ala Quraisy wa man ma'ahum al-khawar. Bawah itu khawar. Khawar itu ad-dha'f wal inkisar. Akhirnya Allah Taala utus di tengah-tengah orang Quraisy apa? Dan yang bersama mereka al-khawar, yaitu kelemahan dan juga apa? Inkisar, yaitu bercerai-berai, perpecahan. Paham ya? Setelah itu kan Banu Quraidah enggak mau Banu Quraidah, ya enggak? Kemudian Ghatafan juga sudah mulai tidak setuju. Warih tuzalziluhum ini, dan angin yang menggoncang mereka. Posisinya enggak sembarangan, waktu musim apa? Musim dingin. Kalau di Arab itu dingin, Masya Allah. Luar biasa di Arab ya musim dingin ya. Ini posisinya dingin. Faja'alu la yuqir lahum qarara wala tasbut lahum khaymah wala tunub wala qidrun wala syai'. Bayangkan.
Akhirnya apa? Menjadilah mereka tidak betah tinggal di situ. Tidak menetap di situ dan juga tidak kokoh tendanya. Karena orang tidur pakai tenda. Wala tunub. Apa tunub? Tunub itu tali yang digunakan untuk apa? Untuk barakallahu fikum digunakan untuk menegakkan tenda. Untuk memperkuat tenda. Tenda biasanya kan ada tali-talinya itu ya. Enggak kuat, angin kencang, diutus menggoncang mereka semuanya. Kemudian apa? Wala kidrun wala syai', enggak ada lagi apa kidr. Periuk, enggak ada lagi. Paham ya? Semua peralatan sudah enggak ada karena angin. Falamma ra'au dzalik, kemudian ketika mereka melihat seperti itu, tarahhalu min lailatihim tilka. Malam itu pula mereka pergi balik pulang ke barakallahu fikum ke Makkah. Falamma asbaha Rasulullah SAW ghadan ilal Madinah. Ketika datang waktu pagi hari, barakallahu fikum, Rasulullah langsung barakallahu fikum pergi ke Madinah. Madinah kan luas itu ya. Barakallahu fikum seperti itu. Waqad wada'an nas as-silah, ketika Rasulullah sudah keluar ke Madinah tersebut, manusia sudah meletakkan senjata. Selesai ini. Ternyata apa? Ternyata barakallahu fikum, Rasulullah SAW ketika melihat seperti itu, faja'a Jibril datang. Faja'a Jibril alaihissalam ila Rasulullah SAW wa yaktasilu fi baiti Ummi Salamah. Saat Rasulullah lagi mandi di rumahnya Ummu Salamah, Jibril datang. Faqala awada'tumus silah, kalian meletakkan senjata kalian? Amanahnu, Jibril. Adapun kami, falam nada' ba'd aslihatana. Adapun kami tidak akan meletakkan senjata-senjata kami setelahnya. Unhud ila haula. Apa? Berangkatlah menuju mereka. Siapa mereka? Banu Quraidah. Yakni Bani Quraidah. Perang lagi setelah perang Ahzab. Perang melawan Banu Quraidah. Itu pembahasannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Barakallahu fiikum. Kita lihat ini. Apa pertanyaannya? Bismillah. Kalau ada orang-orang hizbiyah, keliru ini, orang-orang hizbiyin. Dan mereka meminta dan mengundang seorang sunni salafi untuk mengziarahinya. Apakah kita boleh mendatanginya? Pada asalnya kalau mereka adalah pentolannya atau ustadz-ustadz mereka, kita lebih baik menghindar. Paham ya? Karena khawatir kena syubhat atau pemikiran mereka. Tapi kalau kroco hanya pengikut, enggak paham apa-apa dan semoga masih bisa diharapkan mendapatkan hidayah barakallahu fiikum, maka apa? Maka yang seperti itu insyaallah tidak masalah. Paham ya? Insyaallah tidak masalah. Jadi ingat-ingat ya, kalau membahayakan untuk agama, perhatikan, membahayakan untuk agama dan membahayakan untuk apa? Keistiqomahan kita, maka asal kita menghindar. Asal kita apa? Kita menghindar. Tapi kalau seandainya memungkinkan untuk dinasihati, diluruskan, maka luruskan. Perhatikan baik-baik, ini penting. Paham ya? Karena orang hizbiyun, orang ahlul ahwa, mereka walaupun mereka kelihatannya diam, kadang mereka itu menyembunyikan apa? Sengatannya. Dipermisalkan bagian kala jengking. Kala jengking memang awal mulanya enggak nyengat, tapi kalau tersentuh ekornya yang tersenggol ekornya bagaimana? Sengatan tuh. Nyari kesempatan fursah di situ ya. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu. Karena duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu itu bisa menyakitkan hati. Paham ya? Jadi hindari kalau seandainya orangnya adalah pemimpinnya atau ustadznya, lebih baik kita menghindar. Berikutnya, apakah boleh seseorang membunuh orang kafir saat peperangan dengan menggunakan ketapel? Larangannya umum. Paham ya? Ketika perang pun jangan menggunakan ketapel. Paham ya? Barakallahu fiikum. Tapi kalau memang posisinya memang enggak ada senjata yang lain, insyaallah tidak masalah. Karena zaman waktu itu namanya manjanik. Manjanik itu barakallahu fiikum. Manjanik itu semacam ketapel tapi untuk melontarkan batu. Biasanya mereka punya benteng-benteng besar. Itu kalau dibobol dengan senjata panah itu enggak tembus. Tapi kalau batu besar, bagaimana caranya? Tarik bareng-bareng itu bismillah, terlontarkan batunya, nabrak temboknya, jebol temboknya. Bentengnya apa? Hancur. Paham ya? Zaman dahulu namanya janik namanya. Ma'ruf itu ya. Tapi kalau misalkan untuk kaum muslimin atau apa untuk berburu, asalnya bukan menggunakan ketapel. Lalu untuk berperang, kalau untuk berperang ya, untuk berperang pun upayakan menggunakan yang lebih tajam dan lebih bisa membunuh daripada ketapel. Tapi kalau manjanik insyaallah enggak masalah manjanik tadi. Kalau ketapel kan cuma kepalanya bocor itu aja. Paham ya? Allah musta'an.
Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan Nabi Dawud alaihissalam, beliau membunuh Jalut dengan menggunakan ketapel. Wallah alam, kalau saatnya benar ketapel, kemungkinan besar manjanik tadi itu. Paham ya? Manjanik yang alat besar sekali yang waktu itu digunakan untuk apa? Untuk biasanya kalau benteng-benteng istana itu kan besar itu ya. Jadi ada semacam batu besar, kemudian mereka tarik bareng-bareng dengan alat tadi itu. Setelah itu dilepasin, terlontarkan batu dan nabrak tembok tadi itu, roboh temboknya. Paham ya? Tapi ketapel itu kecil, wallah alam kecil. Enggak dinukilkan ya. Wallah alam. Ini yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah Abdul Aziz Al-Bura'i dan apa kerusakan yang telah ia lakukan di dalam dakwah? Abdul Aziz Al-Bura'i dulu pernah di Damaj, dan saat itu ketika muncul fitnah Abdurrahman Adni, dia berada di daerah, nah barakallahu fikum, pernah di daerah Damar, pernah juga di Damar atau bahkan di Taiz ya. Nah waktu itu pindah-pindah, dan kalaupun ke Indonesia turunnya tidak bersama Ahlus Sunnah, paham ya? Tapi para barakallahu fikum, para dai hizbiyun yang mereka mengagung-agungkan yayasan atau yang semisalnya, itu Abdul Aziz Al-Bura'i hadahullah. Dan yang dirusak dalam dakwah diantaranya mencaci maki dan menghina Syekh Yahya bin Al-Hajuri wafaqahullah dengan tuduhan-tuduhan tidak benar, dan ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan Muhammad Al-Imam, paham ya? Hadahullah. Dan saat itu ketika masih hidup ikut-ikutan juga dengan Abdurrahman Adni yang sekarang sudah meninggal ya, yang sekarang diganti dengan Abdullah Al-Mar'i. Nah, Allah musta'an. Itu diantaranya. Jadi ketika membantah atau ketika mentahdzir itu tanpa hujjah, tanpa dalil, sehingga sangat cocok kalau digelari dengan barakallahu fikum as-sa'afiqah. As-sa'afiqah itu maksudnya orang-orang yang berdagang tanpa modal. Nah, maksudnya membantah, mentahdzir tapi tanpa dalil. Yang terakhir, apakah Syekh Muhammad bin Hizam bergabung dengan Hizbul Jadid Al-Imam? Kalau terang-terangan wallahu alam, tapi ada korinah tanda-tanda yang semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada beliau. Karena apa? Akhir-akhir ini barakallahu fi, fitnah ngeri sekali. Ketika kita keluar dari Damaj, ketika perang terakhir kemarin itu, begitu sampai di Sana'a itu banyak orang-orang yayasan menyodorkan bantuan sini atau sini. Kalau enggak kokoh di situ ngeri. Orang yayasan itu kalau menyodorkan dana enggak sembarangan. Bukan jutaan lagi, mungkin M-an. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, beliau saat awal-awal itu Masya Allah masih kokoh dan masih menegakkan dakwah di Ib. Paham ya? Dan saat itu barakallahu fikum pengennya itu tanah dibangun markiz atas pengawasan Syekh Yahya waktu itu. Bukan berarti komando ya, maksudnya itu biar tertib. Paham ya? Karena memang mungkin musliminnya melalui jalur beliau. Paham ya? Lama kelamaan, barakallahu fikum, ada orang yang ngasih masukan agar atas nama Syekh Al-Hizam. Teman dekatnya, anak tahu walaupun enggak kenal tapi tahu, namanya Surur Al-Wadi, orang Damat asli. Surur Al-Wadi ini orangnya kurang beres dia. Dia masih bergaul dengan Hizbur Rasyad As-Salafi. Partai Ar-Rasyad As-Salafi, partai tapi As-Salafi. Partai itu di Yaman. Barakallahu fikum. Dan banyak bantuan-bantuan yayasan yang termudah-mudahan. Akhirnya yang terakhir nampak sekali beliau Syekh Muhammad bin Hizam hadahullah berani atau bahkan sudah menghapus muqaddimah takdim yang dulunya diberikan Syekh Yahya kepada beliau, kitab Ithaful Anam. Pernah dengar kitab Ithaful Anam seputar puasa Ramadan atau semisalnya itu? Awal mulanya ada takdimnya muqaddimah Syekh Yahya, tapi sekarang cetakan yang baru dihapus. Yang diagung-agungkan Surur Al-Wadi'i. Ana baca beberapa saat yang lalu, bahkan beliau malah nulis artikel memuji-muji Surur Al-Wadi'i. Paham ya? Seakan-akan Syekh Al-Alamah, seakan-akan gitu. Paham ya? Padahal cetakan yang baru ini, yang Ithaful Anam, itu muqaddimah Syekhnya dihapus. Allahu musta'an. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya kita doakan hadahullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau dan mau kembali kepada para masyayikh serta berkomunikasi seperti awal dahulu. Barakallahu fikum, dan kita pun mengajarkan kitabnya pun enak gitu loh. Untuk saat ini kita hentikan, ya semoga Allah Ta'ala mudahkan untuk kedepannya, Allah Ta'ala mudahkan mencari pengganti kitab yang lainnya kalau kondisi keadaan seperti ini. Tapi kita doakan, karena eman-eman Fathul Alam, Syarah Bulughul Maram setebal itu, Taysiratul Fiqhiyah yang kemarin kita baca itu, paham ya? Barakallahu fikum atau yang semisalnya, Rasulullah an yahdiyah.
Nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardahu. Alhamdulillahirabbil alamin.